Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Juliana MPMI. Saya dosen tetap Universitas Al-Wasliyah Medan. Saya mengajar di Fakultas Agama Islam, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam. Saya mengampu mata kuliah Teologi Islam. Nah, berikut akan saya jelaskan dan paparkan bagaimana mata kuliah Teologi Islam. Mata kuliah Teologi Islam ditujukan untuk mahasiswa program studi Manajemen Pendidikan Islam. Mata kuliah tersebut memiliki kode MPI 010117 dengan bobot 2 SKS, diselenggarakan 16 kali pertemuan dengan 14 kali pertemuan materi dan 2 pertemuan yang terdiri dari UTS dan UAS. Mata kuliah Teologi Islam ini berkaitan dengan sejarah persoalan-persoalan teologi dalam Islam, aliran-aliran teologi dalam Islam, dan doktrin-doktrin yang berkaitan dengan teologi Islam. Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan wawasan dan pemahaman kepada mahasiswa tentang teologi Islam. Nah, melalui mata kuliah ini diharapkan mahasiswa program studi Manajemen Pendidikan Islam dapat mengetahui dan memahami konsep-konsep aliran-aliran teologi di dalam Islam. Adapun CPL mata kuliah Teologi Islam, yang pertama adalah mahasiswa dapat menguasai pengetahuan dasar keislaman sebagai agama rahmatan yang lil alamin. Kedua, mampu mengaplikasikan konsep dan teori teologi Islam dalam kehidupan masyarakat yang lebih luas. Mata kuliah Teologi Islam juga diharapkan berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan masyarakat melalui pengembangan pemahaman keislaman berbasis teologi Islam, menguasai pengetahuan dan langkah-langkah integrasi keilmuan, baik agama dan sains sebagai paradigma keilmuan. Mahasiswa juga diharapkan menguasai konsep teologi Islam serta mengaplikasikannya ke dalam kehidupan. CPMK mata kuliah Teologi Islam, mahasiswa mampu menguasai, menganalisa setiap sub-sub konsep dalam teori teologi Islam. Mahasiswa mampu menganalisa seluk-beluk ajaran-ajaran dasar dari suatu agama serta dapat memberi keyakinan yang berdasarkan pada landasan yang kuat yang tidak mudah terombang-ambing oleh peredaran zaman. Mahasiswa juga mampu menganalisa pemahaman, gambaran, wawasan keislaman, teologi Islam yang lebih luas lagi. Mata kuliah Teologi Islam ini menggunakan metode brainstorming, information search, dan presentasi. Untuk selanjutnya, berikut adalah video pengajaran mata kuliah Teologi Islam. Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah baik. Oke, hari ini kita masuk mata kuliah Teologi Islam dan hari ini kita pertemuan ke-3 ya. Oke, sebelum kita memulai perkuliahan, kita berdoa dulu ya. Doa dimulai. Selesai. Oke, sebelum kita masuk perkuliahan, kita absen dulu. Ini kira-kira hadir semua? Oke, hadir semua ya. Baik, langsung saja saya akan mempresentasikan mata kuliah Teologi Islam pertemuan ketiga materi aliran Khawaris. Oke, mata kuliah Teologi Islam, dosen pengampu Eka Juliana, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Agama Islam. Hari ini kita memasuki perkuliahan pertemuan ketiga dengan materi aliran Khawaris. Oke, yang pertama itu sejarah kemunculan aliran Khawaris. Tapi sebelum kita masuk ke materi, ini aliran Khawaris itu aliran yang akan berkesinambungan berkaitan dengan pertemuan kedua kita. Apa pertemuan kedua kita?
persoalan-persoalan teologi dalam Islam. Oke, ada yang tahu, ada yang masih ingat bagaimana munculnya persoalan teologi dalam Islam? Ada yang masih ingat? Ya, silakan. Teologi Islam muncul berawal dari peristiwa arbitrase atau takdir. Oke. Kesepakatan antara golongan Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah tentang kekhalifahan. Dan di situ terjadi perang sipil. Dan disitulah teologi Islam baru masuk. Oke, setelah terjadinya perang sipil, terjadinya arbitrase atau tahkim, muncul banyak sekali golongan-golongan dalam teologi Islam. Salah satunya adalah aliran Khawaris. Oke, pandangan yang bagus ya. Nah, yang pertama itu pengertian aliran Khawaris. Nah, secara etimologi, kata Khawaris itu berasal dari bahasa Arab, yaitu kharaza, yang berarti keluar, muncul, timbul, atau memberontak. Jadi banyak maknanya, ya kan? Nah, berdasarkan pengertian etimologi ini pula, Khawaris itu berarti setiap muslim yang ingin keluar dari kesatuan umat Islam. Makna kesatuan umat Islam di sini adalah golongan yang ingin keluar dari golongan Ali bin Abi Thalib. Jadi tadinya Khawaris ini pendukung Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah yang sah pada saat itu. Tapi karena Ali bin Abi Thalib menuruti dari golongan Muawiyah untuk melakukan arbitrase atau tahkim, kesepakatan tentang kekhalifahan, makanya golongan ini marah terhadap golongan Ali bin Abi Thalib, sehingga mereka keluar dari dukungan terhadap Ali bin Abi Thalib. Oke, nah secara terminologi teologi Islam, aliran Khawaris adalah suatu sekte, kelompok, aliran pengikut Ali bin Abi Thalib yang keluar meninggalkan barisan karena ketidaksepakatan terhadap keputusan Ali yang menerima tahkim atau arbitrase tadi ya. Nah, dalam perang Siffin pada tahun 37 Hijriah atau 637 Masehi. Jadi terjadinya perang Siffin ini antara golongan Ali dengan Muawiyah. Nah, di bawah ada antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan perihal sengketa kekhalifahan. Oke, selanjutnya sebab-sebab munculnya aliran Khawaris. Nah, sebab-sebab munculnya aliran Khawaris, asal mulanya kaum Khawaris adalah orang yang mendukung Sayyidina Ali bin Abi Thalib, akan tetapi akhirnya mereka membenci karena Ali bin Abi Thalib mau menerima kesepakatan tahkim tadi, ya kan? Nah, munculnya nama golongan Khawaris setelah peristiwa tahkim sebagai upaya menyelesaikan peperangan antara Ali bin Abi Thalib di satu pihak dengan Muawiyah di pihak lain. Oke, peperangan kedua pihak tersebut terjadi disebabkan Muawiyah pada akhir 37 Hijriah. Muawiyah menolak mengakui kekhalifahan Ali bin Abi Thalib karena setelah Ali bin Abi Thalib memindahkan ibu kotanya ke Al-Kufah. Nah, setelah adanya penolakan tersebut, Muawiyah segera menghimpun pasukan untuk menghadapi kekuatan Ali sehingga pecahlah menjadi perang Siffin. Oke, selanjutnya timbulnya aliran Khawaris adalah persoalan politik yang berubah kemudian menjadi persoalan dogmatis teologi. Jadi awalnya persoalan politik yang ada di teologi Islam itu berubah menjadi persoalan agama. Nah, mereka menuduh bahwa Khalifah Ali bin Abi Thalib itu lebih percaya kepada musuh daripada mengakui kekhalifahannya dia yang sah. Makanya golongan Khawaris itu tadi marah dan murka terhadap Ali bin Abi Thalib. Oke, next ya. Nah, ciri-ciri aliran Khawaris ini seperti apa? Ciri-ciri aliran Khawaris ini sangat keras. Yang pertama itu mudah mengkafirkan orang. Apabila seseorang tidak satu golongan dengan dia, ya kan, maka akan dikatakan kafir. Nah, yang kedua, Islam yang mereka pahami adalah Islam yang sesuai dengan apa yang mereka doktrinkan. Jadi kalau pemahaman Islam
orang lain di luar dari pemahaman Islam dari Khawarij, itu maka akan menjadi kafir juga. Mereka nggak akan menerima. Intinya mereka ini kaku gitu ya. Mereka ini berkekuatan prinsip gitu dalam dogma atau doktrin teologi Islamnya, keagamaannya. Oke, yang ketiga, orang-orang Islam yang tersesat dan telah menjadi kafir itu perlu dibawa kembali ke Islam yang sebenarnya, yaitu Islam yang seperti mereka pahami dan amalkan. Mereka menganggap kalau orang yang di luar dari golongan mereka itu adalah orang yang sesat gitu. Jadi harus sepemahaman sebenarnya gitu, harus sepemahaman. Oke, yang keempat, karena pemerintahan dan ulama yang tidak sepaham dengan mereka adalah sesat, maka mereka memilih imam dari golongan mereka sendiri. Imam dari arti pemuka agama dan pemuka pemerintahan. Jadi mereka memilih pemimpin ataupun pemuka agama harus dari golongan mereka, karena harus sepaham gitu ya kan. Nah, yang kelima, mereka bersikap fanatik dalam paham dan tidak segan dengan menggunakan kekerasan dan pembunuhan untuk mencapai tujuan mereka. Bagi Khawarij, siapapun yang keluar dari golongan mereka halal untuk dibunuh gitu. Itu menurut pemahaman dari Khawarij. Selanjutnya, nah, tokoh-tokoh dan sekte aliran Khawarij ada 6 di sini. Ada 6 tokoh. Tapi sebelum saya lanjutkan, ada di sini yang kurang paham? Oke, belum ada ya, masih paham ya? Masih oke ya? Oke, kita lanjut. Tokoh-tokoh dan sekte-sekte aliran Khawarij. Yang pertama itu kaum Al-Muhakimah. Nah, sekte Al-Muhakimah ini merupakan generasi pertama dan terdiri dari pengikut Ali dalam perang Siffin. Mereka kemudian keluar dari barisan Ali dan berkumpul di Harura dekat Kufah untuk menyusun kekuatan guna melakukan pemberontakan terhadap Ali bin Abi Thalib. Nah, menurut ajaran Muhakimah, semua orang yang melakukan dosa besar termasuk kafir. Sedangkan mereka yang dimaksudkan dengan dosa besar tersebut adalah berzina dan membunuh tanpa sebab. Jadi orang yang melakukan dosa besar itu adalah kafir. Dan menurut Muhakimah ini bahwa yang membunuh dan berzina itu termasuk dosa besar dan itu adalah kafir. Dan itu berhak untuk dimusnahkan. Gitu kira-kira ya. Oke. Yang kedua, Al-Azarikah. Nah, Al-Azarikah, pemberian nama sekte ini dinisbahkan pada pendirinya Abi Rashid Nai bin Al-Azraq. Nah, menurut para ahli sejarah, sekte ini dikenal paling ekstrim dan radikal. Pernah dengar radikal? Ekstrim, pernah dengar? Terlalu menggunakan akal ya untuk dalam menafsirkan atau dalam proses berpikirnya. Nah, aliran ini sangat radikal daripada sekte-sekte yang lainnya di kalangan Khawarij. Hal ini ditandai dengan dipergunakannya term musyrik bagi orang yang melakukan dosa besar. Nah, jadi bagi sekte yang ini, kalau orang yang melakukan dosa besar itu bukan hanya kafir, tapi sudah musyrik. Jadi dosa besar yang mereka pahami ketika orang yang melakukan dosa besar itu selain kafir juga musyrik. Itu menurut pemahaman sekte yang kedua ini. Oke, nah sekte yang ketiga. Sekte yang ketiga ini berasal dari nama pemimpinnya juga, Nazdah bin Amir al-Hanafi. Nah, sekte ini merupakan sepaham dengan Al-Azarikah. Nah, yang ketiga, Al-Azaridah. Ada yang bisa jelaskan Al-Azaridah? Oke, silakan. Al-Azaridah adalah pengikut Abdul Qadir bin Ayyad. Menurut mereka, hijrah bukan merupakan kewajiban, tapi kebalikan. Sehingga jika pengikutnya tidak berbuat kekuasaan, mereka tidak mematuhi. Oke, jadi maknanya kira-kira apa? Jadi kalau ini kita
itu kewajiban. Tapi ya kewajiban. Oke, terima kasih tanggapannya ya. Nah, jadi menurut Al-Ajarida bahwa seseorang itu tidak perlu menjadi musafir. Balikannya kan? Tidak perlu menjadi musafir. Jadi ketika dia menjadi musafir, itu dia dianggap keluar dari golongan mereka dan mereka dianggap kafir. Jadi siapapun di golongan mereka itu tidak boleh bermusafir di luar dari kelompok mereka sendiri. Gitu. Oke, yang kelima as-sufriyah, yang keenam al-ibadiyah. Nah, al-ibadiyah ini aliran yang paling moderat. Gitu, yang paling moderat, yang dia hampir-hampir mirip dengan Sunni. Oke. Nah, ada beberapa hal yang menunjuk dari pemikiran mereka bahwa yang pertama, orang Islam yang berbeda pandangan atau pemahaman dengan mereka bukan orang musyrik, tetapi juga bukan orang mukmin. Mereka menamakannya dengan orang kafir, akan tetapi bukan kafir dalam hal keyakinan, karena orang tersebut tidak mengingkari adanya Allah. Oke, yang kedua, haram memerangi orang yang tidak sepaham dengan aliran ini atau dengan sekte ini. Gak boleh. Kalau tadi sekte yang pertama, kedua sampai kelima itu boleh kan? Boleh, bahkan boleh membunuh orang yang di luar dari golongan tersebut. Nah, kalau yang keenam ini nggak boleh. Haram untuk memerangi orang yang di luar dari pemahaman mereka. Oke, yang keempat, harta rampasan kaum muslimin yang menjadi lawan mereka haram untuk diambil. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa ya itu masih semuslim, kecuali seperti alat-alat perang, itu baru boleh untuk diambil. Tapi kalau perhiasan, sembako itu nggak boleh. Oke, yang keempat, orang yang berpendapat dengan ibadiyah dapat menjadi saksi dalam suatu perkara, boleh menikahi mereka serta saling mewarisi antar mereka, dan penganut khawarij lainnya tetap berlaku. Jadi boleh untuk bersama-sama ya. Gitu. Oke. Nah, doktrin aliran Khawarij. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Boleh? Silakan. Ya, silakan. Khawarij ini kan dia sangat keras, bisa menyesatkan, sedikit-sedikit bisa mengkafirkan orang. Itu di zaman dahulu. Nah, yang saya ingin tanyakan, apakah pemikiran aliran Khawarij sekarang ini masih ada di zaman sekarang? Oke, terima kasih, pertanyaan yang bagus ya. Jadi aliran Khawarij masih secara pemikiran itu masih ada. Secara pandangan, paham itu masih ada berkembang pada masyarakat sekarang. Tapi secara formal sekte tersebut itu sudah tidak ada. Tapi secara ideologi, secara pemikiran teologi masih berkembang. Salah satu pemikiran tadi yang terakhir saya jelaskan ya, ibadiyah. Nah, pemikiran tersebut dari sekte tersebut terkait pelaku dosa besar, terkait konsep iman, terkait konsep khilafah itu masih relevan pada masa sekarang karena masih sangat moderat. Artinya masih bisa menerima peluang-peluang pendapat-pendapat, gagasan, ide dari kelompok lain. Gitu. Artinya mereka terbuka untuk hal tersebut. Jadi pemikiran-pemikirannya itu masih relevan. Tapi yang bagian sekte ibadiyah. Tapi kalau sekte yang lain saya kira itu sudah tidak relevan, itu akan melanggar hukum. Jadi secara pemikiran yang sekte ibadiyah masih relevan, masih dipergunakan oleh sebagian golongan pada masa sekarang gitu. Tapi kalau untuk formal golongan tersebut masih ada enggak? Misalnya dalam suatu forum segala macam itu sudah tidak ada. Itu sudah tidak ada. Tapi kalau pemikirannya, gagasannya, doktrinnya itu masih ada. Karena masih moderat, masih bisa selaras dengan perkembangan pada masa sekarang terkait pemahaman tentang keagamaan.
gitu, perihal khilafah, pelaku dosa besar dan keimanan gitu ya. Oke, sudah paham? Oke, nah selanjutnya saya akan lanjutkan lagi ya. Oke, kita lanjutkan ke doktrin aliran Khawarij. Nah, doktrin aliran Khawarij ini ada 3. Yang pertama khilafah, yang kedua dosa atau yang berkaitan dengan dosa besar, yang ketiga itu tentang konsep iman. Kita bahas yang pertama, konsep khilafah. Nah, pandangan aliran Khawarij tentang khilafah bermula pada Khalifah Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan golongan Muawiyah. Nah, asal mula ajaran Khawarij adalah hal-hal yang berkaitan dengan kekhalifahan. Nah, seperti yang saya bilang di awal tadi, aliran Khawarij dan beberapa aliran lain ke depannya itu asal mula muncul itu dari permasalahan politik kekhalifahan yang terjadi di masa Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah yang sah pada masa itu. Gitu. Makanya aliran-aliran dalam teologi Islam itu bermula pada masalah politik sebenarnya, bukan masalah keagamaan. Lalu semakin lama merembet ke dalam permasalahan keagamaan. Oke, nah mereka berpendapat sahnya Khalifah Abu Bakar dan Umar. Nah, jadi doktrin yang ini pada aliran Khawarij mereka mengatakan bahwa mereka mengakui khalifah hanya Khalifah Abu Bakar, Khalifah Utsman, Khalifah Umar, dan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Selain itu tidak mereka akui. Gitu. Jadi pemimpin yang sah itu yang Khulafaur Rasyidin. Selain dari itu, kan setelah Ali bin Abi Thalib, Muawiyah berkuasa ya. Gitu. Nah, setelah Muawiyah berkuasa, mereka tidak mengakui kekhalifahan Muawiyah bin Auf. Gitu. Jadi yang mereka akui hanya pemimpin-pemimpin yang sah, metode yang sah. Gitu. Jadi mereka tidak mengakui khalifah yang lain. Gitu. Oke. Nah, yang kedua itu permasalahan dosa besar. Dosa yang ada hanyalah dosa besar saja. Tidak ada pembagian dosa besar dan dosa kecil. Semua pendurhaka terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah berakibat dosa besar. Jadi menurut aliran Khawarij tidak ada pembagian dosa besar dan dosa kecil. Dan itu berstatus kafir menurut mereka. Oke, yang ketiga adalah iman. Iman ya. Nah, menurut golongan Khawarij, iman itu bukan hanya membenarkan dalam hati dan ikrar lisan saja, tetapi amal ibadah menjadi bagian dari iman. Nah, barang siapa yang tidak mengamalkan ibadah seperti sholat, puasa, zakat, dan yang lain-lain itu dianggap kafir. Adapun pokok-pokok doktrin aliran Khawarij lainnya di bidang teologi Islam dan di bidang ketatanegaraan. Oke, pada bidang teologi Islam, orang mukmin yang berbuat dosa besar itu adalah kafir dan telah keluar dari Islam dan wajib dibunuh. Kedua, ibadah termasuk rukun iman, maka orang yang tarikus salat dinyatakan kafir. Anak-anak orang kafir yang mati waktu kecilnya juga masuk neraka. Lalu bidang ketatanegaraan, golongan Khawarij lebih bersifat demokratis karena syarat yang menjadi pemimpin umat tidak harus dari ahlul bait Rasulullah dan berbangsa Quraisy. Jadi siapapun bisa. Tapi yang penting dari golongan mereka. Gitu. Oke? Oke. Nah, kesimpulannya pertama, ashabul Khawarij itu dari peristiwa arbitrase tahkim tadi. Sehingga muncul aliran ini yang tidak setuju dengan Ali bin Abi Thalib, keluar dia kan. Nah, yang kedua itu tokoh-tokoh aliran Khawarij seperti dari Abi Rashid, Naib bin Al-Azraq ya, Nada bin Amir, Al-Hanafi, dan lainnya. Nah, yang ketiga ajaran pokok aliran Khawarij itu tentang khilafah, dosa besar, dan iman. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya?
Oke, silahkan. Dengan aliran Khawarij dalam bidang teologi Islam. Oke, tadi yang sebelumnya seperti yang saya jelaskan ya. Nah, pada bidang teologi Islam, aliran Khawarij ini pemikirannya ada 3, yaitu orang mukmin yang berbuat dosa besar adalah kafir dan telah keluar dari Islam dan wajib dibunuh. Itu yang pertama, terkait pelaku dosa besar. Lalu yang kedua terkait ibadah. Ibadah itu bukan hanya ia bersyahadat, gitu ya, tapi melakukan rukun iman, rukun Islam. Nah, ketika tidak melakukan itu dikatakan sebagai kafir. Nah, yang ketiga, anak-anak orang kafir yang mati waktu kecil juga masuk neraka. Jadi, paham sampai di sini? Nah, itu tadi tiga pemikiran aliran Khawarij dalam bidang teologi Islam. Oke, sampai di sini ada lagi yang mau bertanya? Cukup? Oke, saya kira ini sudah paham ya tentang bagaimana aliran Khawarij. Saya punya tugas untuk kalian. Ya, jadi saya kasih waktu sekitar 5 menit atau 10 menit ya, 5 sampai 10 menit untuk menganalisa apakah ada di dalam kehidupan yang pada masa sekarang yang pernah kalian lalui yang mengarah kepada doktrin-doktrin aliran Khawarij. Kan tadi ada 6 sekte ya. Misalnya ada nggak salah satu sekte yang pernah kalian jumpai dari segi pemikiran? Oke, saya kasih waktu 5 menit untuk menganalisanya ya. Oke, silahkan. Yang menganalisa, silahkan Tio. Bismillah. Saya akan cerita dalam kehidupan saya ada seperti pemikiran-pemikiran Khawarij. Pada saat itu saya pernah menjadi mardot di masjid dan saya jumpa seseorang jamaah di situ. Pemikirannya persis seperti Khawarij ini. Dia kalau tidak sesuai dengan golongan dia, maka dianggapnya kafir. Pada saat itu saya diajak sama dia untuk datang ke sebuah pengajian. Jadi rupanya dia menyesatkan kami karena kami menafsirkan Al-Quran. Contohnya tentang Allah duduk di kursi gitu, karena ada gitu kan. Mereka tidak boleh ditafsirkan langsung. Pokoknya Allah itu duduk katanya. Pokoknya Allah itu duduk, nggak boleh lagi ditafsirkan. Nah, disitulah kami dianggapnya sesat dan bisa dikafir-kafirkannya kami. Itulah ada pemikiran. Terima kasih. Terima kasih. Nice. Tepuk tangan dulu untuk Tio. Jadi itu tadi pengalaman Tio ya. Menurut Tio, ini ada yang mengarah ke aliran Khawarij nih. Mereka terlalu kaku dalam menentukan sesuatu pemahaman penafsiran terhadap Al-Quran gitu ya, secara harfiah saja gitu ya kan. Oke, terima kasih Tio. Kira-kira ada lagi nggak pengalaman-pengalaman kalian terkait aliran Khawarij? Oke, tidak ada. Nah, untuk tugas selanjutnya untuk minggu depan, kalian buat resume analisa terhadap perkembangan pemikiran dari aliran Khawarij. Apakah masih relevan di dalam kehidupan sekarang atau tidak? Atau apakah masih relevan atau tidak pemikiran ini dalam pemahaman agama di masyarakat terkait pemahaman spiritual ataupun keagamaan ataupun teologis di masyarakat gitu ya. Nah, itu dulu tugas minggu depan. Oke, kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, baik, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, plus untuk hari ini.